Saya teringat ini, cerita sedikit teringat pengalaman saya ketika saya masih suka nulis. Saya berkeliling melihat pembangkit Lombok, NTT, sampai ke timur-timur ketika PLN masih menjadi PLN wilayah 11. Saya dulu pernah nangani majalahnya, makanya saya diajak keliling melihat pembangkit itu. Nah, melihat tadi ada pemaparan dari PLN, itu ada hal yang saya lihat masih jomblang. Masih jomblang gimana? Satu, kita kebutuhan PLN di Bali berapa? Kebutuhan kalau tidak salah itu sampai 1.200 megawatt ya, sampai segitu ya kebutuhan. Nah, ketersediaannya berapa dan di beban puncaknya berapa dan cadangannya harus ada. Seperti Pak katakan tadi, harus ada backup. Itu yang penting Pak, backup itu. Cadangan itu tidak bisa diobral itu. Tidak bisa diobral, apalagi Bali itu daerah turis, daerah pariwisata, kegiatan banyak. Seperti tadi dikatakan sama Pak Ketua Komisi 2, begitu ada blackout kemarin itu, saya lihat itu PLN masih angkat tangan, tidak bertanggung jawab kepada kerugian ekonomi yang diderita oleh masyarakat. Itu tadi belum dijawab. Karena selama ini, maaf ini PLN mau menang sendiri. Menang sendirinya gimana? Pas masyarakat lambat bayar, 1 harinya sudah disegel. Listrik sudah mati. Kan tidak adil Pak. Begitu sekarang blackout, ada usaha, masyarakat berusaha. Apalagi tadi ada ikan itu sampai koi mati itu. Gimana tanggung jawabnya? Supaya balance Pak. Oke, masyarakat, saya sebagai masyarakat kalau umpamanya lambat dibayar denda tak masalah. Tapi gimana kalau umpamanya listrik mendadak mati, ada kerugian, bagaimana PLN? Belum ada pernyataan sampai sekarang. Belum ada Pak, belum ada. Nah, tolong itu dijelaskan supaya clear, dan besok-besok cadangan itu bagi saya penting untuk di Bali. Tidak usah diotak-atik itu. Cadangan berapa megawatt umpamanya itu harus ada. Kalau terjadi gangguan atau darurat, supaya tidak terjadi blackout, mati total. Itu mungkin saran saya. Dan kedua, masalah PLTS atap. Tolong kajiannya seperti apa, karena saya dapat komunikasi dengan ada seorang guru besar di UNUD itu, dia itu kebetulan teknik elektro, Prof. Ayu Dwi Inestari, pernah dia itu sudah mengkaji soal PLTS atap, karena harus ini benar-benar dikaji kemampuan atap, apalagi ini nanti masuknya ke atap rumah. Syukur-syukur Bapak tadi bilang itu belum sampai ke sana ya, ke atap rumah ya, ke atap masyarakat, rumah masyarakat. Baru nanti ngambilnya sampling itu di atap-atap di pemerintahan, kantor-kantor ya, belum ke masyarakat ya, belum ke masyarakat. Karena beban dari surya panel itu, kalau saya tidak salah baca itu per meter persegi itu sampai 20 kg panel suryanya. Nah, tolong dikaji benar ini Pak, sebelum ini bagus sekali langkah ke depan untuk PLTS atap ini. Siapa tahu umpamanya atap masyarakat itu dibiayai sama pemerintah, sama PLN itu kan lebih enak masyarakatnya, pasti lebih terbuka untuk menyerahkan atapnya dijadikan PLTS atap itu untuk tenaga suryanya. Itu yang saya tekankan sekarang itu masalah cadangan itu Pak, cadangan, karena ini anggaplah pengalaman pride sekali untuk Bali kemarin tanggal 2 itu, agar tidak terjadi blackout. Seandainya pun kalau kita sudah ada cadangan, tidak total matinya. Nah, kedua